Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, anak-anak SMP IT Said Naum maupun anak SMA Said Naum. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah cerdaskan pikirannya, Allah kuatkan ingatannya. Baik, untuk mengisi kultum pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan pentingnya membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini, anak-anakku sekalian, adalah bagian daripada rukun sholat. Jadi, bila bacaan Al-Fatihahnya baik, maka sholatnya juga akan menjadi baik. Bila Al-Fatihahnya kurang baik, kurang sempurna, maka sholatnya pun tidak akan bisa sempurna. Maka untuk itu, perbaikilah bacaan-bacaan surah Al-Fatihah ini. Setidaknya kita punya ilmu tentang bagaimana pentingnya membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Baik, ada 10 syarat atau minimal 10 hal yang harus kita pahami, kita tahu tentang pentingnya bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Surutul Fatihati asyaratun. Syarat untuk bacaan Al-Fatihah ada 10. Ini dalam sholat ya. Bapak ambil dari kitab Safinatun Najah. Yang pertama adalah at-tartib. Tertib. Tertib itu adalah mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan. Tertib. Bacaan bismillah dulu dari awal, baru alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu, baru bismillah. Tidak boleh. Jadi tertib. Kemudian adalah yang kedua, wal muwalatu. Terus menerus, berurutan. Jadi gak boleh ada selingan apapun. Harus terus berurutan. Terus menerus. Mualat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus menerus. Mualat. Terus menerus. Ya, berurutan. Gak boleh ada selingan apapun. Yang ketiga adalah wa mura'atu hurufiha, dan harus menjaga huruf-hurufnya bacaan surah Al-Fatihah. Artinya sin dibaca sin, shin dibaca shin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ada mustaqim, sin kecil. Gak boleh gak boleh gak boleh. Tapi mustaqim dibaca sin. Makanya kita semuanya diharuskan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Dengan belajar Al-Quran setiap hari, mudah-mudahan itu menghilangkan kekeluhan di lidah kita dan memfasihkan lisan kita. Sehingga bacaan-bacaan Al-Qurannya, terutama bacaan surah Al-Fatihahnya, terjaga setiap huruf-hurufnya daripada kesalahan-kesalahan. Sehingga dengan rapihnya, baiknya bacaan surah Al-Fatihah kita, terjaga sahnya, baiknya, sempurnanya sholat kita. Lanjut. Wa mura'atu tashdidatiha. Syarat bacaan Al-Fatihah selanjutnya adalah menjaga tasdid-tasdidnya surah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ro-nya itu ada tasydidnya. Terjaga tasydidnya. Jangan sampai yang harus dibaca tasydid ternyata tidak dibaca tasydid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awalnya jangan waladdallin. Seperti gak ada tasydidnya. Untuk masalah penjelasan tasydid surah Al-Fatihah nanti akan ada pertemuan selanjutnya ya. Karena tasydid Al-Fatihah ada pasal tersendiri karena begitu banyaknya yang harus dipelihara, yang harus dijaga, yang harus benar-benar kita tahu bacaan surah Al-Fatihah dengan baik. Insyaallah di pertemuan selanjutnya masalah mura'atu tasydidatiha, menjaga tasydid surah Al-Fatihah akan Bapak jelaskan. Selanjutnya, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Dan tidak boleh diam saktatan tawilatan, baik dengan diam yang panjang wala qasiratan ataupun diam yang pendek. Yaqsidu biha, yang bermaksud dengan diamnya itu qat'al qiraah, memutus bacaan. Jadi jangan sekali-kali bacaan kita ini ada diamnya. Seperti bagaimana? Seperti dalam konsep bacaan saktah. Saktas itu adalah saktatun qasiratun biharkataini bighairi nafs. Diam sebentar dengan ukuran 2 harokat tanpa napas. Yang boleh seperti begini. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, itu boleh karena tempatnya saktah di situ. Tapi ketika dalam bacaan surah Al-Fatihah tidak boleh. Seperti bagaimana? Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu tidak boleh. Tidak boleh ada diam bacaannya. Maksudnya bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Gak boleh. Gak sah. Tapi harus benar-benar tidak ada jeda. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin. Gak boleh middin. Tapi daknya itu karena bertasydid. Maliki yaumiddin. Nah, gak boleh ada jedanya ya. Lanjut. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Dan harus membaca seluruh ayat-ayat surat Al-Fatihah dan termasuk di dalamnya adalah bacaan bismillah. Jangan sampai membaca surah Al-Fatihah di luar daripada ketika kita berdiri. Oh, nanti ada saatnya. Yang jelas seluruh bacaan Al-Fatihah itu benar-benar terjaga sempurna yang 7 ayat. Dari mulai bismillah. Karena bismillah bagian dari suratul Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Selanjutnya adalah kita harus benar-benar membaca seluruh ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Dan termasuk di dalamnya adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sempurna ya. Selanjutnya adalah wa'adamul lahnil mukhilli bil ma'na.
dan tidak adanya kekeliruan bacaan yang sekiranya membuat maknanya berbeda atau merubah makna. Jadi tidak ada lahn yang sehingga merubah makna daripada bacaan Al-Quran tersebut. Umpamanya, yang harus dibaca panjang malahan dibaca pendek. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya seperti itu. Ini dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Salah. Akan merubah makna dari bacaan surah Al-Fatihah tadi. Lanjut. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Dan harus ada bacaan surah Al-Fatihah itu halatal qiyami ketika lagi berdiri di dalam sholat fardu terutama ya. Jadi bacaan Al-Fatihah ini harus sempurna terbaca ketika kita duduk. Harus sempurna membaca surah Al-Fatihah ketika kita berdiri. Wa antakuna halatal qiyam. Jadi gak boleh bacaan Al-Fatihah separuh berdiri, separuh ruku, gak boleh. Jadi benar-benar sempurna halatal qiyam ketika kita berdiri. Ulang lagi. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Dan sesungguhnya ada bacaan surah Al-Fatihah ini halatal qiyami ketika berdiri fil fardhi di dalam sholat fardu. Jadi benar-benar ya. Harus ketika halatal qiyam berdiri sempurna bacaan surah Al-Fatihah itu. Wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Dan kita sesungguhnya yusmi'a nafsahul qira'ah bahwasanya harus bisa mendengar dirinya akan bacaan tersebut. Jadi bacaan surah Al-Fatihah ini benar-benar terdengar atau terkonsentrasi bacaannya itu oleh dirinya sendiri kedengaran. Walaupun dengan yang sifatnya tidak jahar, sholat zuhur dan asar, tetapi bacaannya itu kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Jadi kedengaran minimal oleh dirinya sendiri bacaan surah Al-Fatihahnya. Dan terakhir, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Dan janganlah ada selingan di dalamnya zikir-zikir yang lain. Jadi gak boleh ada hal-hal yang menyela di dalam membaca surah Al-Fatihah. Umpamanya ketika selesai baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, gak boleh. Tapi benar-benar mutawalat, terus-menerus, berlangsung, dan berurutan. Tidak boleh ada jeda apapun meskipun dengan zikir-zikir yang biasa maksurat. Gak boleh ya. Sekali lagi, 10 konsep ini yang harus kita pahami ketika kita membaca suratul Fatihah. Tertib, terus-menerus, menjaga hurufnya, menjaga tasydidnya, tidak terselingi oleh diam atau dengan sakta, kemudian membaca seluruh bacaan Al-Fatihah termasuk dengan bismillahnya, tidak ada kekeliruan dalam membacanya sehingga merubah makna, dan sempurna membaca surah Al-Fatihah ketika berdiri, dan dirinya bisa mendengar bacaan surah Al-Fatihah dan tidak diselingi dengan zikir-zikir ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi mari kita sama-sama perbaiki surah Al-Fatihah, karena bacaan surah Al-Fatihah ini salah satu indikator kita bisa sahnya, baiknya, sempurnanya sholat kita. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan Mutiara Ramadan kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.